Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar lebih semangat lagi. Kayaknya volumenya masih belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sehat? Ya. Mudah-mudahan saya doakan semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, orang-orang yang tercinta dan keluarga tersayang juga sehat semuanya, dan juga kita dilindungi dari virus COVID-19. Ya, pada pembelajaran hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran sosiologi di siklus atau pertemuan ketiga. Alangkah baiknya kita dimulai dengan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Reno sebagai ketua kelas. Silakan Reno. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Saya akan ngecek terlebih dahulu kehadirannya di hari ini Rabu 24 November. Naftalia hadir. Nurul Apriza, Yosep Hadir. Nalia, Nisa Puspitasari, Olga, Reno, Siti Zahra, Rudi Subagja, Selviana, Siti Sintrasari, Siva Uljana, izin. Siva kemana? Izin kemana ini? Ada urusan keluarga, Pak. Oke, ada urusan keluarga. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa masuk ya. Ririn, Hadir. Rafli, kemudian Kafka, dan Rizka. Hadir. Ya, ada satu orang yang tidak hadir dari total 16 orang. Ya, baik. Saya ingin kalian berdiri terlebih dahulu untuk melakukan ice breaking. Meskipun di siang bolong ini kita tetap harus semangat pembelajarannya. Seperti biasa, kalau saya ucapkan semangat pagi, kalian jawab dengan pagi, semangat luar biasa. Gitu. Semangat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Semangat pagi. Semangat. Luar biasa. Yel-yelnya sosiologi aktif dan menyenangkan. Sosiologi aktif dan menyenangkan. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, jangan duduk dulu. Satu lagi untuk mengetahui konsentrasi kalian seperti apa. Clue-nya, ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Sekali lagi, ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Pegang hidung, pegang telinga, pegang jidat, pegang pipi, pegang hidung. Oke, ingat gak clue-nya apa? Oke. Sekali lagi. Pegang hidung, pegang telinga, pegang jidat, pegang hidung, pegang tangan. Ayo. Oke, sekarang ganti. Ikuti apa yang saya lakukan, jangan ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya lakukan, jangan ikuti apa yang saya katakan. Pegang kepala, pegang tangan, pegang jidat. Ini nih. Oke, satu lagi. Pegang hidung, pegang jidat, pegang telinga, pegang hidung, pegang jidat, pegang kaki, pegang tangan, pegang hidung, pegang telinga, pegang jidat, pegang tangan. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Hebat. Ya, bagus. Sudah konsentrasi. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih banyak atas semangatnya yang luar biasa di pertemuan hari ini. Kita hari ini akan mempelajari tentang Fenomena sosial fiber pada masyarakat digital Indonesia. Ya, di sini akan membahas mengenai fenomena social climber pada masyarakat digital di Indonesia.
Yang mana minggu lalu kita sudah sedikit membahasnya, yang kemudian saya memberikan tugas investigasi sosial atau penelitian sederhana yang dilakukan oleh kelompok masing-masing, yang mana saya juga sudah membagikan LKPD dan bahan ajarnya. Di bawah LKPD dan bahan ajarnya, silakan dikeluarkan dan disiapkan terlebih dahulu. Coba perlihatkan ke saya. LKPD dan bahan ajarnya ada? Oke, sudah dikerjakan dan diisi? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Nah, di materi ini akan ada kompetensi dasar yang dibahas, yaitu 2. Memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Kemudian 4.2-nya mengategorisasikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibat dalam kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan ketimpangan yang disebabkan oleh proses globalisasi. Kemudian dari kompetensi dasar ini diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi, yaitu ada 328, menganalisis faktor penyebab munculnya fenomena social climber di masyarakat digital Indonesia, kemudian merumuskan kira-kira solusi masalahnya apa yang tepat dari fenomena yang dibahas sama kelompok, kemudian membuat portofolio gitu dari faktor penyebab dan solusinya, lalu juga mempresentasikan hasil diskusi melalui portofolio yang dibuat oleh kelompok masing-masing. Nah, dari indikator pencapaian ini kita punya tujuan pembelajarannya, yaitu ada 4. Reno, coba disebutkan. Yang pertama menganalisis faktor penyebab munculnya fenomena social climber pada masyarakat digital di Indonesia. Ya. Yang kedua, merumuskan solusi masalah yang tepat dari fenomena social climber akibat perubahan di tengah globalisasi. Yang ketiga, membuat portofolio tentang faktor penyebab dan solusi fenomena social climber pada masyarakat digital di Indonesia. Yang keempat, mempresentasikan portofolio hasil diskusi kelompok tentang fenomena social climber akibat perubahan di tengah globalisasi. Ya, itu ada 4 tujuan pembelajaran hari ini yang mudah-mudahan kita bisa sukses dalam pembelajaran hari ini. Nah, saya memiliki pertanyaan terkait dengan materi yang dipelajari hari ini. Sebelumnya, saya ingin tanya dulu nih, di pertemuan minggu lalu atau yang kemarin, itu apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Apa? Dampak globalisasi. Terus apa lagi? Ruang lingkup globalisasi. Nah, 2 subbab tersebut sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Masih ingat gak? Dampak globalisasi sama ruang lingkup globalisasi. Yang mana di dalamnya ada 1. Siapa nih yang bisa jawab nih? Ruang lingkup globalisasi. Apa? Ada teknologi, ekonomi, Sosial budaya. silakan. Ruang lingkup globalisasi. Yang pertama pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul. Yang kedua ekonomi. Terus yang ketiga sosial dan budaya. Oke, tepuk tangan dong. Ya, bagus atas pendapatnya. Nah, saya juga ingin tahu nih sejauh mana investigasi sosial yang kalian lakukan. Boleh sedikit dulu bercerita tentang bagaimana tugas investigasi kelompoknya. Kemudian apakah ada hal yang menarik setelah melakukan wawancara atau pada proses wawancaranya, apa sih yang didapetin sama kalian gitu? Silakan. Siapa yang ingin berbagi ceritanya? Boleh, siapa saja? Reno. Itu Pak, berarti 2 pertanyaan itu kan ya? Iya, betul. Investigasi sosial yang dilakukan oleh kelompok kami, alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Pertama-tama kami melakukan perencanaan tentang investigasi sosial tersebut, di mana kami melakukan wawancara kepada salah satu guru kami dan teman kami di sekolah Necis ini. Kemudian hal menarik yang didapatkan setelah melakukan investigasi sosial ini, di mana pendapat-pendapat dari orang-orang yang kita wawancara itu sangat baik gitu. Mereka memiliki pola pikir yang baik dari apa yang ditanyakan, di mana mereka berpendapat tentang social climber itu lebih baik
untuk apa ya, tidak dikasih panggung atau tidak dikasih tempat untuk berada di masyarakat digital pada masa ini. Ya, bagus sekali pendapatnya. Tepuk tangan buat Reno. Ya, apa yang diceritakan adalah pengalaman yang sangat menarik di mana wawancara itu pasti ketemu dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Bisa oleh guru, orang tua, atau orang sekitar, termasuk juga teman kalian sebagai sama-sama sebagai pelajar gitu. Ya, itu salah satu pendapat yang sangat bagus dari salah satu teman kita. Selanjutnya di sini ada pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan masyarakat digital? Sudah dibaca kan? Ya, boleh. Masyarakat digital yaitu masyarakat yang mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital sesuai perkembangannya. Sesuai dengan Perkembangan. perkembangannya. Masyarakat yang mampu menggunakan teknologi Teknologi digital digital sesuai dengan perkembangannya. Wow, tepuk tangan dong. Nah, itu masyarakat digital. Coba saya ingin jelaskan di sini konsep dasar dari masyarakat digital. Bahwasanya masyarakat digital itu ialah mereka atau masyarakat yang memiliki kemampuan mengelola, menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital sebaik-baiknya atau dengan baik dan optimal sesuai dengan perkembangannya. Yang mana kita tahu bahwa semakin kesini perkembangannya semakin pesat. Nah, masyarakat digital yang baik adalah bisa mengikuti perkembangan teknologi digital, tapi digunakan secara optimal. Nah, sebagai contohnya, saya memberikan gambaran bahwa sekarang teknologi digital sudah digunakan di kehidupan kita di masyarakat Indonesia. Seperti kalau dahulu pembuatan NPWP dan KTP harus datang dulu ke kecamatan atau ke kabupaten untuk mendaftar, mengisi belangkonya. Sekarang ini NPWP dan KTP itu bisa diakses dan didaftarkan secara online, termasuk bayar pajaknya segala macam itu sudah bisa dilakukan secara online. Betul? Nah, kemudian contoh lainnya masyarakat digital kita bisa lihat karakternya adalah salah satunya bisa melaporkan kejadian yang terjadi atau fenomena yang terjadi atau kejadian apa yang terjadi di lingkungan sekitar secara online. Mungkin bisa melalui sosial media, bisa Instagram, Facebook yang kemudian di-forward, diteruskan atau di-tag ke orang-orang ataupun pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Salah satu contohnya, ini adalah kerusakan jalan yang kemarin-kemarin itu viral di daerah kita di Subang, yaitu di daerah Purwadadi. Nah, itu sempat viral di video, saya lihat di Instagram ada Subang Explore Subang ya, Explore Subang, Info Subang, ini ngebahas tentang masalah ini. Termasuk mungkin di daerah sini juga jalannya bagus kan? Nah, itu juga bisa dilaporkan atau disampaikan pesannya ketika ada kerusakan jalan, kejadian kecelakaan, atau mungkin yang kemarin viral di daerah Cadas Pangeran. Nah, itu adalah sebuah kasus yang menarik. Ya, yang mana ada seseorang bernama Yana yang mengaku bahwa dirinya itu hilang dan kemudian diikuti oleh orang jahat yang akhirnya membuat geger seprovinsi bahkan se-Indonesia gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah selesai gitu. Ya, itu konsep dasar dari masyarakat digital. Nah, kemudian dari masyarakat digital ini, saya coba untuk mengcapture dan mengambil salah satu hasil survei infografis di mana ternyata orang Indonesia yang menggunakan internet itu paling banyak aksesnya ke apa? Coba lihat. Ke media sosial dibandingkan dengan hiburan, berita, pendidikan, komersial, dan lembaga publik yang lainnya. Jadi rating tertinggi yang digunakan itu adalah media sosial. Nah, penjabarannya saya lihat bahwa di sini penggunaan teknologi digital pada masyarakat Indonesia belum dapat dikatakan baik, ya, dan optimal. Bahkan juga dari proses digital ini banyak menimbulkan masalah baru. Nah, nanti akan hubungan sama materi kalian. Di mana masyarakat sekarang itu kondisinya belum siap sepenuhnya secara menyeluruh. Sebagian masyarakat dalam menghadapi digitalisasi atau istilahnya itu ada yang namanya
Culture. Ya, culture shock. Gitu. Ada kekagetan terhadap budaya baru. Akhirnya budaya yang baru ini digunakan bukan dengan optimal, melainkan sehingga membuat budaya baru ini malah menjadi disfungsi. Gitu. Nah, pada masyarakat digital, social climber menjadi mudah dilakukan. Nah, ini diumumkan dari masyarakat digital dengan fenomena social climber yang kalian bahas di kelompok. Jadi dari masyarakat digital ini kemudian memunculkan masalah, salah satunya adalah social climber yang menjadi mudah dilakukan karena adanya media yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui platform sosial media tentunya. Betul? Nah, mari kita coba lihat nantinya di pembahasan kelompoknya masing-masing apakah sudah sejauh mana hasil dari diskusi dan kemudian investigasi sosialnya mengenai social climber yang tentunya masing-masing kelompok punya ketertarikan sendiri terhadap masalah yang ingin dibahas dan sudah ditentukan pada pertemuan minggu sebelumnya. Ya, baik, sampai dengan saat ini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ingin kalian bergerak dan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Boleh disatukan meja dan kursinya. Ya, sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Nah, silakan sekarang dipersiapkan. Saya sudah menyampaikan LKPD ini pada pertemuan yang lalu dan sudah dibahas sama kelompok. Jadi, ini hanya gambaran saja yang di dalamnya ada nama kelas dan kelompok, kemudian KD-nya. Lalu di sini adalah petunjuk kerjanya dari mulai analisis tentang fenomena social climber, kemudian melakukan identifikasi faktor penyebab, kasusnya apa, lalu wawancara, hasilnya, sampai dengan dokumentasi dari wawancara tersebut, dan juga solusi pemecahan masalah. Disiapkan terlebih dahulu, saya kasih waktu 3 menit untuk diskusi dengan kelompoknya, siapa yang akan presentasi ke depan dan menyiapkannya. Gitu. Berapa orang? Ya? Nah, karena ini adalah kelompok dan juga semuanya bertugas dan bekerja bersama, untuk presentasinya boleh semuanya maju ke depan. Gitu. Ya.
Gimana, lancar? Lancar, alhamdulillah. Lancar nggak? Alhamdulillah. Ini dibacain berarti. Ya disampaikan nanti, dijelasin. Inti atau presentasinya itu sebenarnya ada di sini. Gitu. Ini Utamanya ada di sini karena kan gambaran besarnya ada di sini. Gitu. Berarti ini nggak usah. Nanti langsung ke sini aja. Ya. Gimana kelompoknya, siap buat presentasi? Harus siap dong. Iya, walaupun satu nggak hadir ya. Dua. Iya. Gimana nih? Jadi sama siapa aja di itunya, apa wawancaranya? Sama Bu Devi dan Raju. Dan Rajwa. Udah siap presentasi? Siapa yang bakal itu mewakilin ngobrol apa tuh, ngasih penjelasannya? Nisa dan Nisa. Nisa dan Nisa. Pergantian pemain. Hah? Jadi pergantian pemain. Iya bener. Apa Sin? Apanya? Iya dong, harus. Biar semangat kelompoknya. Ini kan kelompoknya menggunakan nama-nama buah. Jadi biar seger di siang hari ini, seger gitu kalau ngomongin buah. Apa kelompoknya? Duren, Pak. Duren tuh. Ya, baik. Saya rasa waktunya cukup untuk diskusinya. Kita bisa masuk ke undian. Kelompok yang tampil pertama dan sampai dengan keempat. Kita undi ya. Di sini ada kelompok 1 sampai dengan 4. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, sepertinya yang akan tampil duluan adalah kelompok 4, yaitu kelompoknya Kafka, Rafli, dan Ririn. Kita sambut kelompok 4. Tepuk tangan dong. Ini saya hapus kelompok 4. Nah, gitu. Silakan. Di tengah itu yang apa tuh, yang pegang materinya di tengah. Tukeran, Raflinya tukeran posisinya. Rafli ke sana, Kafka ke samping. Nah, itu Rafli ke sana. Nah, ditunjukkan ke teman-teman yang lain. Hah? Iya. Oke, saya ingatkan kembali ya, untuk yang aktif di pembelajaran ini, yang memberikan pertanyaan, sanggahan, jawaban ataupun lain sebagainya, saya sudah siapkan stikernya ya. Silakan untuk mempresentasikan hasil investigasi sosialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok Sawo atau kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait fenomena social climber. Yang pertama kami ingin memperkenalkan yel-yel kami dulu ya. Kelompok Sawo. Ayo dong, yang semangat dong, bersemangat dulu. Kita ingin lihat bagaimana yel-yel dari kelompok Sawo. 1, 2, 3. Kelompok Sawo. Ayo. Ya, sepertinya gagal. Baik, kita langsung lanjut aja ke materi. Itu Rin, dibaca Rin. Ini yel-yelnya belum beres ini. Yel-yel dulu dong. Kan udah punya yel-yel. Ayo, dicoba lagi, coba lagi. Kompak, harus berani kompak. 1, 2, 3. Kelompok Sawo. Ayo. Ayo, Ririn dan Rafli. Kelompok Sawo. Ayo pasti bisa. Oke, itu dia. Ya, jadi dari hasil analisis kami mengambil kasus social climber, yaitu kasus dari saudara Lutfi Agizal. Bisa maju lagi ke sini biar lebih dekat kelihatan. Nah, gitu. Sok, yang lain juga sama. Nah, mungkin Ririn bisa tukeran sama Rafli posisinya. Sama Kafka. Nah, gitu ya. Rafli tetap di tengah. Oke, lanjut. Kasus Lutfi Agizal yaitu mempermasalahkan kata ajar. Akhir-akhir ini nama Lutfi Agizal sedang diperbincangkan publik terkait kasus penggunaan kata ajar karena dianggap oleh Lutfi sebagai kata yang tak pantas diucapkan karena bermakna kasar. Bahkan Lutfi menganggap kata anjay bisa berdampak buruk bagi anak-anak. Identifikasi faktor penyebab terjadinya social climber. Karena ada seorang anak kecil, Lutfi yang mengucapkan kata anjay kepada dirinya lalu mempermasalahkannya ke jalur hukum. Kami juga telah melakukan beberapa wawancara dari beberapa orang yang ada di sekolah kami. Yang pertama itu ada wawancara dari guru kita, Pak Dena. Dari beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada dia, jawabannya Pak Dena sangat mendukung atau kontra pro terhadap kasus anjay ini. Itu Pak Dia bilang kalau kasus ini itu sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah hanya penempatan katanya saja. Yang seharusnya dibenahi itu dimentarkan atau dibicarakan kepada orang yang tepat, seperti teman sebaya atau teman yang benar. Kalau kepada orang lain atau kepada orang yang lebih tua itu sudah sopan, tidak ada etikanya. Lanjut, kita mencari saudara Damar, dan Damar juga berpendapat bahwa kasus ini itu juga sama, namun alangkah baiknya kata anjay ini itu tidak digunakan. Kemudian sebenarnya. Terus kesimpulan dari upaya untuk mengatasi kasus anjay ini, kita harus lebih bijak lagi dalam berbicara agar tidak ada lagi kasus seperti ini ke depannya. Apalagi kita yang sebagai pelajar harus
memberikan contoh pada orang-orang kalau bisa kita tuh berbicara tuh yang baik dan benar. Lalu ada kesimpulan dari hasil analisis kelompok kami, sebenarnya fenomena social climber ini banyak sekali dampaknya, termasuk bisa memunculkan berbagai perdebatan karena adanya ada yang pro dan kontra. Misalnya dari kasus Anda ini ada yang berpendapat bahwa baik dan juga yang berpendapat buruk bagi anak-anak. Itu saja sih. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya. Ya. Namanya adalah kelompok Sawo, membahas tentang bagaimana kasus Anjay itu ya. Ya, yang kemudian jadi viral dan banyak diperbincangkan oleh banyak orang. Silakan dikasih kesempatan untuk bertanya. Ya, ada yang ingin. Ya. Saya perwakilan kelompok Sami ingin bertanya. Berdiri. Nah, gitu. Ulangi. Saya dari kelompok Sam, perwakilan mau bertanya. Kita sekelompok Sam ini kurang paham dari kasus Anjay ini. Sebagian sosial climber itu gimana sih? Letak panselnya di mana? Oh, Ya. jadi letak pansosnya itu di bagian yang dia melaporkan ini ke kasus hukum. Kata-kata Anjay ini dilaporkan ke kasus hukum. Padahal kan masih banyak lagi kasus yang bisa dilaporkan. Gak harus kata Anjay. Emang sepenting apa sih kata Anjay itu sampai dilaporkan? Ya. Ya, ada. Oke. Mungkin bisa diperjelas lagi sama Kafka, pelakunya siapa, kemudian dilaporkan. Oh, Nah, itu pelakunya kan ini lebih jelas tuh. pelakunya ini adalah Lutfi Agizal. Yang Lutfi Agizal. Iya. Dia berawal dari keresahan dia yang resah karena ada anak kecil yang berkata Anjay kepada dia. Nah, lalu dia tuh kayak wah nggak enak. Iya, melapor ke hukum. Lalu hukum pun bingung kan mau gimana. Iya. Yang benar. Iya. Oke, boleh satu lagi boleh. Satu lagi. Nah. Saya perwakilan dari kelompok Durian ingin bertanya, di kasus ini kan Lutfi ini mempermasalahkan kata Anjay. Nah, sedangkan setelah itu viral, dia malah membuat video Anjayani yang menurut dia itu nggak kasar. Menurut kalian itu gimana? Ya itu seperti dia menjilat ludah sendiri ya. Iya itu. Jadi ya emang dia salah. Dia nggak tahu diri udah ngasih apa? Dia sendiri yang bilang aja gitu. Oke. Seperti itu sih menurut kami ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok Sawo. Hebat. Ya, terima kasih kelompok Sawo. Silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk lagi. Disimpan, nanti akan didokumenkan dan diarsipkan hasil portofolionya. Ya, betul mengenai yang disampaikan oleh kelompok Sawo membahas tentang permasalahan kasus Anjay. Ya, sebenarnya nggak enak untuk disampaikan di sini karena kalimatnya memang tidak begitu baik, tetapi hal yang sangat lumrah dan normal dilakukan oleh banyak orang, dan itu udah menjadi seperti kebiasaan. Kalau apalagi disampaikan ke teman akrab atau teman dekat gitu, akhirnya menjadi sebuah humor dan lelucon. Tapi di satu waktu dilaporkan oleh yang bernama Lutfi, yang kemudian itu menjadi banyak perbincangan dan ya viral kemarin ini.
Gitu. Kita ambil baiknya bahwa sebetulnya sisi yang lainnya juga ada positifnya, di mana mungkin itu termasuk ke dalam social climber atau pansos, tapi di satu sisi lainnya juga kita harus lihat bahwa harus bisa menempatkan posisi atau kondisi di mana kita berbicara dan dengan siapa kita berbicara. Gitu, paham? Ya. Sisi pansosnya ya adalah mempermasalahkan apa yang sudah terjadi sudah lama dan sudah menjadi budaya. Betul nggak? Iya, itu. Kita acak dan urutan tampilnya kita acak kembali, undi kembali. Siap. Oke, ini kelompok 2. Siapa? Iya, kelompok apa namanya? Jeruk. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok jeruk. Oh, sebentar. Tadi stikernya sampai kelupaan. Stikernya untuk Zahra dan Naftalia yang tadi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jeruk akan membahas fenomena social climber. Sebelumnya izinkan saya dan teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Budi Subagja. Perkenalkan, nama saya Selviana Salsabila. Saya Siti Sintrasari. Sebelum memulai pemaparan Sini, Run. Nah, pemaparan tema yang akan kami angkat, kami akan sedikit memperkenalkan yel-yel kami kelompok 3. Yo, semangat, semangat, semangat. Fenomena social climber yang kami bahas yaitu Indra Kesuma, pria viral dihujat karena pamer harta. Semua yang dilakukannya selain melakukan hal yang negatif juga bertujuan untuk kepentingan pribadi, yakni dengan memanfaatkan perhatian warganet yang nantinya akan menghadirkan penonton dan pengunjung ke akun media sosial pribadinya. Menanggapi kasus tersebut, kami juga melakukan analisis atau wawancara kepada salah satu guru dan siswa di SMA Negeri 1 Ciasem. boleh nih tunjukkan hasil wawancara dan dokumentasinya. Agak sedikit ke depan lagi. Deketin ke teman-teman yang lain. Nah, gitu. Kasus social climber yang kami bahas yaitu Indra Kesuma, pria viral dihujat karena pamer harta. Hal yang dilakukan oleh Indra selain merupakan hal yang negatif, juga merupakan tindakan yang bisa dibilang kurang bagus untuk ditiru, karena selain hal yang dilakukannya yaitu pamer harta dan dibuat konten di sosial media, selain bukan merupakan hal yang positif, juga hal tersebut bisa memicu reaksi yang tidak bagus dari masyarakat yang menonton kontennya, karena bisa menimbulkan diantaranya yaitu mungkin bisa terjadi kecemburuan sosial. Selain itu, hal ini juga adalah hal yang bisa dibilang kurang begitu bagus dan kurang begitu layak ditonton ya, karena menurut kami sebaiknya mungkin ada banyak hal yang lebih baik untuk ditonton selain menonton konten-konten sejenis seperti ini. Mic-nya. Nah. Hasil wawancara terkait fenomena social climber yang kami bahas, kami melakukan wawancara ke salah satu guru di SMA Negeri 1 Ciasem yaitu Bu Rina Linawati. Menurut pandangan Ibu Rina yaitu peristiwa terkait merupakan hal yang tidak bermanfaat. Tanggapan Ibu Rina terhadap peristiwa social climber tersebut adalah bisa membuat generasi muda kurang fokus dan menjadi gangguan yang dapat menghambat proses belajar siswa. Dan upaya yang Ibu Rina berikan atau yang Ibu Rina tanggapi yaitu
upayanya yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi penggunaan internet terhadap hal-hal yang kurang bermanfaat. Selanjutnya, untuk tanggapan dari seorang siswa di SMA Negeri 1 Ciasem yaitu Bayu Permadikusuma, diantaranya Bayu memberi tanggapan terkait peristiwa social climber tersebut adalah merupakan hal yang tidak bagus. Lalu tanggapan Bayu terhadap peristiwa social climber adalah hal-hal itu bisa membuat anak muda menikmati konten-konten yang bisa menjadi distraksi atau gangguan bagi anak-anak muda yang menontonnya. Dan menurut Bayu, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi penggunaan media sosial terhadap hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang kami wawancara, yang kami tanyakan kepada masing-masing narasumber diantaranya adalah menanyakan pandangan, tanggapan, dan upaya dalam mengurangi social climber tersebut. Lalu upaya kelompok yang bisa kami lakukan diantaranya Pertama, menyuarakan. Pegang. Oh, Ke sini. Iya. Oke. Kamunya dari samping sini. Nah, gitu sambil ngejelasin ke teman-teman. Pertama, menyuarakan agar bijak dalam berselancar di internet dan bermedia sosial. Yang kedua, menyuarakan untuk mengurangi konsumsi atau menonton konten-konten di internet yang tidak bermutu. Ketiga, melakukan kegiatan yang positif diantaranya dengan membaca dan memperbanyak menonton konten positif dan menghindari hal yang tidak bermanfaat. Ya, seperti yang tadi dijabarkan, karena hal-hal seperti ini bisa naik ya karena ada penontonnya ya. Kalau seandainya masyarakat mungkin lebih banyak menonton konten yang yang lebih baik lagi, mungkin konten seperti ini tidak akan bisa naik ke permukaan. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil analisis kami yaitu yang dibacakan oleh Indra. Kesimpulannya yaitu dengan terbukanya akses internet dan media sosial membuat beberapa pihak dengan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari kepopuleran kepada masyarakat luas. Dengan begitu, sudah sepatutnya kita menyaring konten-konten yang kita tonton agar konten yang tidak bermutu tidak populer di kalangan masyarakat. Jadi kita harus menyaring dulu sebelum disaring. Ya. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Boleh dibaca nggak yang bagian kesimpulannya? Ini nanti yang awal-awalnya aja. Dengan terbukanya akses internet dan media sosial membuat beberapa pihak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari kepopuleran kepada masyarakat luas. Maaf. Ya, saya dari kelompok Pisang akan bertanya lagi mewakili teman-teman saya. Tadi kan itu disebutin beberapa orang ya memanfaatkan itu untuk viral, untuk apa. Tetapi kan mereka ngelakuin itu juga mungkin apa ya, itu mah suatu aplikasi atau apapun itu tuh bermanfaat buat dia atau buat nyari uang atau kepopuleritasan. Sedangkan kalau misalnya dibilang ini mah apa ya, intinya mah jadi tuh orang itu tuh menggunakan platform itu kan untuk sesuatu yang bermanfaat buat dia, negatif atau enggaknya mah gitu. Coba dibacain lagi. Dengan terbukanya akses internet dan media sosial membuat beberapa pihak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari kepopuleran kepada masyarakat luas. Oh lagi. Dengan begitu, sudah sepatutnya kita menyaring konten-konten yang kita tonton agar konten yang tidak bermutu tidak populer di kalangan masyarakat luas. Tapi banyak juga orang yang nonton itu tuh ya karena seru gitu. Jadinya teh gimana gitu. Jadi maksudnya pertanyaannya apa? Bagaimana tanggapan gitu? Ya, tanggapannya kalian gimana gitu. Sedangkan untuk orang yang membuat video tersebut kan itu kan buat dia lumayan nih, dapat duit, dapat popularitas juga. Sedangkan kitanya juga yang remaja-remaja atau orang dewasanya tuh senang nonton kayak gitu, entah buat menghujat atau mengeluarkan
unek-unek kita di akun tersebut. Kalau menurut saya berarti itu kita kurang Kalau dari analisis saya pribadi terhadap pakaian sejarah data tadi, sebenarnya poinnya adalah yang kami angkat, yaitu kalau menurut kami pribadi memang kalau kasus-kasus seperti ini itu sepertinya tidak mungkin bisa hilang 100% ya, karena kami yang dari awal angkat juga upaya mengurangi social climber itu agar tidak terlalu bisa naik gitu, tidak bisa naik ke permukaan. Nah, untuk mengurangi upaya atau untuk mengurangi peristiwa social climber itu sendiri, yaitu dengan cara dengan menyuarakan atau membiasakan untuk tidak berpengaruh terhadap hal-hal yang bisa dibilang hal-hal yang bisa dibilang tidak mempunyai value. Contohnya seperti indra kesuma yang melakukan hal tersebut. Jadi ya memang tidak bisa dipungkiri dengan terbukanya akses internet dan sosial media itu menjadi sebuah kesempatan untuk semua orang untuk mengeluarkan atau membuat konten yang orang itu bisa atau orang itu mampu. Tetapi kembali lagi, dengan terbukanya akses itu, orang-orang tersebut memanfaatkan ke arah sisi yang positif atau ke sisi yang negatif. Ya mungkin seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Sawo. Ya. Masih Oke, ada makasih. lagi? Kenapa? Makasih menjawab. Cukup? Ya, baik, cukup. Terima kasih banyak untuk kelompok Sawo yang sudah menyampaikan materinya. Silakan duduk kembali. Disimpan baik-baik portofolionya. Ya, pembahasannya juga sangat menarik yang disampaikan oleh kelompok Sawo, yaitu seorang yang bernama Indra melakukan, mungkin bisa dikatakan social climber dengan memamerkan atau menampilkan bagaimana kekayaan hartanya gitu, kemewahan hidupnya melalui sosial media. Tentu ini menjadi hal yang dimana orang tuh sebetulnya tanpa disadari ada seperti yang kemarin ramai di TikTok juga, yaitu ganteng review saldonya dong gitu kan. Nah, itu mungkin juga termasuk ke dalam pamer kekayaan atau harta. Nah, hal ini sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman dahulu ketika saat masih masa-masanya kerajaan. Gitu. Jadi waktu masih masanya kerajaan, yang ada karena belum ada sosial media, itu penyampaiannya lewat desas-desus antara orang perorangan yang ada di masyarakat. Wah, ternyata raja kita sudah beli ini atau sudah punya kekayaan ini. Nah, atau segala apapun berbentuknya gosip dan desas-desus itu sudah terjadi sejak lama. Mungkin bedanya medianya sekarang sudah berbentuk digital atau teknologi sosial media. Nah, tetapi di sisi lain hal itu menjadi konsumsi orang atau masyarakat yang luas, yang kemudian bisa dengan mudah ditiru oleh generasi muda. Nah, bahayanya apakah generasi muda punya tameng untuk memfilter dirinya agar tidak seperti itu gitu. Nah, tapi di sisi lain kita yang sebagai generasi muda mudah-mudahan terdorong, terpush gitu ya, termotivasi untuk bisa menjadi orang yang lebih sukses. Jadi arah positifnya kita ambil, yang negatifnya kita buang gitu. Nah, paham? Itu. Ada 2 kelompok lagi. Coba kita undi. Siap? Oke, kelompok 1. Silakan untuk menampilkan investigasi sosialnya.
Jadi apa Ren? Jadi kaset Ren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Durian ingin mempresentasikan tentang penyelidikan atas social climber Adelondo. Sebelum ini kami akan memperlihatkan yel-yel kami. Semangat. Kelompok Durian produktif, kreatif, kompetitif, kontributif, always ready. Wih. Fenomena sosial climber yang dibahas kami yaitu fenomena Adelondo atau Odadimole. Lalu tujuan terjadinya sosial climber pada kasus tersebut yaitu tujuan awalnya kami tidak tahu, tetapi asalnya Adelondo itu hanya iseng memvideokannya dan mengirimnya ke Facebook. Beberapa hari kemudian saat mengajar mengecek Facebook, dia tidak menyangka akan mendapatkan banyak like dan komen hingga ribuan yang share. Sejak saat itu, dia lanjut ke acara TV. Toksiknya tidak pudar, malah semakin kelewatan. Akhirnya dia pun tidak muncul di siaran TV manapun. Identifikasi faktor penyebab terjadinya social climber. Yang pertama, ingin mendapat pengakuan di lingkungan sosialnya agar ia dilihat semua orang sehingga menjadi terkenal, bagaimanapun caranya. Yang kedua, ada faktor gaya hidup juga menjadi penyebab perilaku pansos. Di era kemudahan akses informasi, semua orang ingin dilihat. Kita menjadi terbiasa menganggap konten di medsos sebagai standar nilai sosial baru. Misalnya, standar sukses diukur dari orang-orang yang berhasil memiliki usaha atau teman-teman yang dapat beasiswa ke luar negeri. Akhirnya, lagi-lagi membuat kita membandingkan diri dengan orang lain, sehingga muncul rasa iri dan berpeluang besar untuk menjatuhkan orang tersebut dengan menggunakan sosial media. Boleh agak ke depan sedikit sambil ditunjukkan. Juga kita sudah mewawancarai Ibu Riris dan Pak Mas dari siswa kelas 12 IPS 1. Yang pertama itu informan dari Bu Riris SPD Guru SMA Negeri 1 Ciasem sebagai guru bimbingan konseling. Menurut Bu Riris, isi video yang diviralkan yaitu kue odading dengan logat khas sehingga orang tertarik karena gaya bicaranya. Kata-katanya kocak, tetapi ada sedikit kata yang kasar. Untuk orang dewasa mungkin menganggapnya candaan, sedangkan anak di bawah umur bisa saja menirunya. Kehidupannya melonjak, banyak yang mau menawarnya ke acara TV. Walaupun ibu belum pernah mencoba kuenya, tetapi ibu tahu warungnya ramai yang mengantri. Bahkan Ridwan Kamil sampai mampir ke warung tersebut. Masalah yang dialami Adelondo sampai diblokir dari acara TV yaitu dia bercanda berlebihan dengan Haji Mali atau tidak sopan dan tidak lihat sitcom. Dampak positif dari viralnya ini, kalimatnya yang lucu sampai orang lain terhibur. Negatifnya, bahasa yang kasar juga perilakunya. Hikmah yang dapat diambil yaitu jangan berlebihan pada yang berbau sensasi, jangan sombong, dan jangan bertingkah seenaknya. Jika diri kita sedang di atas, kita harus tetap mawas diri. Wawancara kedua oleh informan kami yaitu Fahma sebagai siswa. Sebagian orang menganggap video itu lelucon, tetapi ada bahasa kasar yang tak mengenakan. Kehidupannya berubah drastis sampai ditawari banyak acara di stasiun TV. Warung odadingnya pun ikut viral dan ramai pembeli. Sempat warawiri di televisi, tetapi langsung tersandung masalah yaitu berperilaku kasar pada pelawak senior. Ada dampak positifnya, yaitu beberapa orang merasa terhibur. Sedang dampak negatifnya terdapat kata-kata yang tidak pantas diucapkan di muka umum.
Hikmah yang dapat diambil, jangan terlalu memviralkan sesuatu yang tidak terlalu penting sehingga membuatnya terkenal secepat itu. Kita juga harus menjaga perilaku pada yang lebih tua atau yang lebih berpengalaman. Iya, satu lagi. Mau nanya. Solusi pemecahan masalah sebagai rekomendasi kelompok terhadap fenomena sosial climber, yaitu sama seperti jawaban narasumber, pendapat kelompok juga lebih ke jangan berlebihan menerima sesuatu dari luar. Lebih baik memperbanyak karya dan prestasi, bukan kasus panjang sosial. Juga jika kita sedang dalam masa kemajuan, tidak patut sembarangan memperlakukan orang lain. Mau dia lebih tua ataupun muda, kita diajarkan untuk menghargai sesama. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Saya perwakilan dari kelompok Pisang ingin bertanya tentang kasus Adilondok tadi ya, sebagai yang kita pandang sebagai social climber. Yang saya tanyakan ya, saya juga menonton video Adilondok ini, yang saya tangkap itu memang sepertinya dia di awal itu bukan untuk panjat sosial atau social climber. Setelahnya dia menjadi tenar karena yang dilakukan itu dengan video yang lucu dengan kata-kata kasar itu. Nah, sehingga memunculkan pertanyaan bagi saya gitu. Bener ya, titik pansosnya itu Adilondoknya kan awalnya tidak ingin pansos ya. Jadi titik pansosnya itu seperti tadi acara TV atau orang lain gitu, timbang Adilondok atau gimana titik pansosnya? Pansos sosialnya? Iya, jadi Adilondok kan awalnya mungkin tidak berniat untuk pansos ya. Jadi yang pansos itu apakah channel TV atau mungkin public figure yang mengangkat peristiwa Adilondok tersebut atau gimana? Kalau menurut saya sih itu panjat sosialnya sebenarnya emang bukan benar ya, dan memang awalnya memang bukan untuk panjat sosial, hanya iseng. Nah, saat panjat sosialnya itu saat dia ditawari stasiun TV ya untuk menjadi bintang tamu, di situ dia malah berlaku seenaknya gitu, tidak sesuai dengan yang diarahkan oleh sutradara ataupun yang lain. Nah, saat itu juga dia kan sekali itu langsung diblokir dari TV. Mungkin karena TV juga udah nggak butuh ya orang seperti itu, karena orangnya juga tidak sopan. Ya dari situ, jadi mungkin menurut kami prosesnya dari situ. Ada lagi yang ingin ya. Rudi. Saya Rudi Subagia, perwakilan dari kelompok Jeruk, ingin bertanya terhadap kasus yang kelompok Anda angkat ya. Kira-kira faktor menarik apa sehingga kelompok Anda membuat atau mendorong, kira-kira faktor menarik apa yang membuat atau mendorong kelompok Anda membahas kasus Adilondok tersebut? Sebenarnya sih tidak tertarik untuk mengangkat kasus Adilondok. Awalnya dari saya cuma sudah ada yang mengangkatnya. Nah, setelah itu ada yang berpendapat untuk mengangkat cerita dari Adilondok ini. Jadi kita ya banyak juga sih hikmah yang dapat diambil. Ya, sudah. Ada lagi? Tidak ada. Namanya sih kayak mau minta pendapat kalian aja. Jadi yang sebenarnya pansos itu bisa dibilang televisinya kan, Adilondoknya kan tidak berniat untuk pakai itu pansos. simpan sana. Jadi bisa dibilang yang pansos Pakai itu Sony 6000 di media sana. atau televisinya. Iya, ya televisinya juga ikut masuk soalnya kan. Tapi kalau misalkan kita yang mengangkat acara TV-nya kan nggak mungkin, jadi kita angkatnya Adilondoknya Karena viral gitu orangnya. Iya. Ya. Udah, sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih banyak untuk kelompok ini. Tadi yang bertanya ada Reno dan ada Rudi Subagja. Ada yang mau nyumbangin stiker aku? Pembahasannya bagus dan menarik sekali yang disampaikan oleh kelompok Jeruk. Durian, iya betul. Kelompok Durian, di mana membahas tentang bagaimana kasus Adilondok yang kemarin-kemarin ini juga ramai dan viral.
yaitu tentang odading ya. Ya, awalnya dikenal melalui unggahan video yang tersebar di media sosial yaitu Facebook dan Instagram, yang kemudian terus-terusan di-repost tuh. Saling repost antara akun gitu. Yang ini nge-repost, yang ini nge-repost, jadi semakin naik namanya. Sebetulnya isi kontennya itu letaknya ada di makanannya. Ya nggak? Bagaimana dia atau Ade Londok ini menyampaikan ke publik tentang makanan yang khas dari orang Sunda, tetapi dengan cara yang menarik mungkin. Ya, di situ. Itu titik dari bagaimana social climber dilakukan untuk menaikkan nama dari usaha beliau gitu. Betul nggak? Nah, titiknya di situ. Tetapi dari situ biasanya televisi, ya, perusahaan-perusahaan televisi kemudian tertarik untuk memanggilnya, salah satu televisi yaitu ya TVA gitu ya, kita sebut saja TVA, kemudian memanggil dan menjadikannya sebagai gestar atau bintang tamu. Tetapi tidak semua orang yang tadinya orang biasa dan kemudian punya humor, punya tingkat komedi yang mungkin berbeda dengan yang ada di TV, karena TV kan punya nilai dan norma, tidak semuanya bisa masuk gitu. Ada batasan-batasan tertentu yang nggak bisa ditayangkan karena ada yang disebut dengan KPI, ya. Nah, karena ada KPI, kemudian ada pembatasan tersebut, tidak semuanya bahasa atau kalimat atau sikap atau perilaku atau komedi tertentu itu tidak semuanya bisa disampaikan lewat media televisi. Nah, itu yang menjadi masalah ketika masuk TV, ternyata merembet kemana-mana tuh. Nah, disitulah muncul masalahnya gitu. Jadi titik dari social climbernya ada di makanan khas tersebut sebetulnya. Paham? Oke, baik. Kalau paham, ini kayaknya tidak perlu diundi lagi ya, karena sisanya adalah kelompok 3, yaitu apa nama kelompoknya? Kelompok pisang. Mari kita panggil kelompok pisang untuk tampil presentasi ke depan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok pisang. Sebelum menjelaskan ke materi, kita punya yel-yel. Oke, siap ya? Kelompok pisang, panjang, panjang, panjang. Oh iya gini, jangan salah paham ya. Jadi kita ngambil moto pisang itu sebenarnya ngambil dari bentuk pisangnya. Bentuk pisang itu kan panjang dan rata-rata nggak lurus bengkok ya. Jadi kita ngambilnya itu bahwa hidup itu harus berpikir panjang ke depan. Walau kita tahu kalau hidup tidak selalu lurus gitu. Oke, sekarang masuk ke materi ya. Boleh tepuk tangan sok Kak. Rada mundur sedikit, maaf. Seperti yang udah dibahas kemarin ya, kalau kita mengambil salah satu kasus yaitu Denis Karista atau nama panggungnya itu Denis Cadel. Kita ngambil salah satu konflik pansos dia yang memang sebagian besar orang lebih tahu waktu konfliknya dengan Uya Kuya. Kayaknya kita semua tahu ya aktris Uya Kuya itu. Dijelasin sedikit, dia pansosnya itu berawal pansos bisa ini sama Uya Kuya itu awalnya. Dia itu men-stitch video TikTok Uya Kuya yang sedang memandikan hewan peliharaannya. Si Denis ini tuh bilang katanya kalau misalnya kok Sultan mandiin hewan peliharaannya pakai air biasa katanya. Awalnya Uya Kuya menanggapinya biasa aja tuh. Setelah itu Uya Kuya kan punya anak namanya Cinta Kuya. Si Cinta Kuya itu menciptakan sebuah lagu. Dan di salah satu liriknya itu ada lirik kangen kalau nggak salah. Si Denis ini mengkritik lagi. Dia tuh bilang kalau misalnya kata kangen itu tidak ada di kaidah kebahasaan. Kata si Denis ini. Akhirnya Astrid yang memang notabene adalah ibu dari si Cinta murka tuh, dia angkat bicara lah kalau misalnya dia tidak terima kalau anaknya dihujat. Akhirnya mereka masuk nih ke podcastnya Deddy Kobuser, masuk ke sini kan, udah ngobrol. Selesailah ini permasalahan ini, muncullah beberapa artikel yang mengatakan kalau
konflik mereka berdua ini adalah didasari dengan pansos. Karena apa? Kita lihat dari sisinya ya. Lagu si cinta ini jadi naik, lagu cinta jadi naik. Dan si ini juga makin dikenal. Jadi di situ tuh banyak banget yang mengatakan kalau 99% bahwa konflik mereka berdua ini adalah memang sudah direncanakan dari awal. Gitu. Ya, sudah direncanakan dari awal. Kita juga mewawancarai dari Rajwa yang selaku wakil ketua OSIS SMA kita. Terus juga dari Ibu Deiu yang memang guru bimbingan konseling atau guru BK. Ini beberapa tanggapan dari Rajwa dan Bu Deiu akan dibacakan oleh rekan saya. Menurut Rajwa, itu adalah salah satu bentuk pansos dengan cara memamerkan harta dan tujuan dia pansos memang sudah di-planning dari awal untuk menaikkan usaha toko bunganya dan juga dapat menghasilkan uang dengan mudah melalui aplikasi populer. Dan Rajwa mengatakan bahwa tanggapan dia dari kasus tersebut adalah jangan tanggapi hal tersebut karena semakin kita tanggapi hal tersebut justru membuat dia semakin terkenal. Solusi dari Rajwa, berhenti peduli terhadap sesuatu yang kurang berguna karena hal tersebut sebenarnya sangat merugikan untuk kita, tetapi menguntungkan untuk orang tersebut. Ibu Deiu mengatakan, salah satu kasus yang Ibu ketahui tentang Denis Karista atau Denis Cadel adalah konflik dengan keluarga Woya-Woya. Kalau dilihat dari sudut pandang Denis, dia tahu bahwa hal tersebut adalah suatu tindakan yang negatif. Tetapi ketika dia melihat keuntungan dari pansos itu dapat menghasilkan uang dan menaikkan popularitas, dia memanfaatkan hal tersebut. Tanggapan Bu Deiu dalam kasus itu yang menjadi permasalahan besar adalah tanggapan dari para netizen itu sendiri. Seharusnya kita atau para netizen pintar-pintar mencari konsumsi tontonan. Kadang aneh, sesuatu yang konyol bisa menjadi viral dan digemari banyak orang, bahkan sampai diundang ke acara televisi, sedangkan yang berkarya justru tidak terlihat. Terus juga ada upaya kelompok dan kesimpulan. Mari dibacakan oleh Olga. Set. Sono, biar saya. Upaya yang sudah kami rangkum yaitu sebagai masyarakat dan warganet yang cerdas sebisa mungkin harus diupayakan untuk memilih tontonan yang layak ditonton atau bermutu sehingga tidak menyediakan panggung atau orang yang ingin pansos atau social climber. Dan kesimpulannya, fenomena social climber sangat umum terjadi di tengah masyarakat. Dalam hal ini, perilaku social climber dapat dibendung dengan cara pola pikir masyarakat yang lebih baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mic-nya. Ya, saya dari kelompok Sawo ingin bertanya. Tadi kan itu ini ya, Pak. Ada sempat nyinggung pamer harta gitu kan? Iya, betul. Nah, terus dari situ tuh yang salah siapanya ya? Dianya yang bikin konten kayak gitu atau kita sebagai penontonnya yang menonton kayak gitu jadinya viral dianya? Menarik. Maaf Kakak, yang ditanyain sama Kakak itu mengenai kan tadi hartanya ya, dia kan memamerkan harta. Yang salah siapanya? Yang salah siapa? Iya. Yang salah. Yang nonton atau dia yang pamer? Orang-orang yang menanggapi itu yang salah. Karena ya kan sudah di-planning dari awal nih. Mungkin bisa jadi itu karena awalnya bercandaan ya. Dia kan awal mamerin harta katanya pokoknya dia tuh menjelekan semua merek handphone kecuali iPhone kan. Terus juga kan dia memamerkan harta, perihal makan seblak mahal, kelapa mahal kan. Di situ tuh dia tuh makin seneng karena dia tahu nih kalau misalnya dengan cara dia memamerkan harta, orang-orang bakal menghujat dia kan. Jadi rame dong, jadi viral. Jadi sebenarnya itu yang salah adalah kita yang menanggapi hal itu. Iya. Kakak suka ikut komen? Enggak. Udah terjawab belum? Iya. Apa? Iya, sok. Ada lagi?
Enggak, Pak. Kamu kan kenapa sih? Iya, iya. Ya. Oke, keren keren. Cukup? Cukup ya? Oke, cukup. Boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yel-yelnya? Mau lagi? Iya. Oke. Kelompok pisang, panjang, panjang, panjang. Kamu salah paham. Ya, tadi yang bertanya kepada kelompok pisang, ada Kafka di sini mewakili dari kelompoknya. Yang dibahas yaitu mengenai Denis Kalista. Sebetulnya bersinggungan dengan apa yang dibahas sama kelompok sebelumnya ya, berkaitan dengan pamer harta kan di situ. Bagaimana dia menunjukkan harta dan kekayaannya. Nah, yang jadi masalah itu bukan hanya itu ya, ada dua sisi sebetulnya. Satu, sisi pemilihan konten dari si kreator itu yang mungkin dia bingung, bisa jadi karena bingung, bisa jadi pengen instan. Itu kan banyak loh. Apa tuh yang menjadi dasarnya kenapa Denis Kalista atau disebut dengan Denis Cadel ini melakukan hal tersebut. Nah, sisi lain juga betul bahwa ada panggung yang diberikan. Nah, tapi sayangnya karakter orang Indonesia, masyarakat kita adalah ada dua hal. Pertama, cepat banget untuk tidak suka terhadap sesuatu, tetapi yang kedua, cepat banget juga untuk memaafkan kejadian sesuatu hal. Gitu. Ya, satu sisi cepat tidak suka, tapi sisi lain juga cepat untuk memaafkan. Nah, itu karakternya masyarakat Indonesia itu seperti itu. Jadi kalau ada kejadian tersebut ya bukan hal yang aneh lagi gitu, tetapi kita sebagai pelajar generasi muda tentunya harus mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu. Paham semuanya? Paham. Oke, kalau sudah paham, kita sekarang coba masuk ke kesimpulan dari materi pertemuan hari ini. Saya berikan kesempatan untuk satu orang yang memberikan kesimpulan dan juga refleksi atau hikmah dari pembelajaran hari ini. Siapa? Reno boleh? Dari materi yang dibahas pada hari ini ya, yaitu tentang fenomena masyarakat digital di Indonesia. Tentu kita bisa belajar banyak, di mana sekarang sudah masuk kita itu di masyarakat digital, artinya banyak sekali fenomena-fenomena seperti social climber dan sebagainya yang marak di Indonesia, sehingga hikmahnya kita bisa lebih bijak lagi dalam menonton konten-konten atau sesuatu yang ditayangkan di sosial media. Mungkin itu aja kesimpulannya. Oke, tepuk tangan. Bagaimana kita sebagai generasi muda harus lebih bijak dalam memilih konten di sosial media gitu. Oke Reno, ada satu orang lagi mungkin? Adakah? Cukup? Oke, kalau cukup. Kesimpulan dari saya, materi dan refleksi dari hari ini, pertama adalah konsep masyarakat digital di Indonesia masih harus dikembangkan dan dioptimalkan. Karena mengapa? Melalui pelayanan teknologi, karena kondisinya memang masih belum optimal. Banyak yang terjadi masalah-masalah baru setelah adanya teknologi digital, setelah masyarakat mengenyam teknologi digital. Nah, kemudian caranya yaitu bisa melalui pelayanan teknologi yang maksimal dari setiap daerah dan harus merata. Karena Indonesia masih belum merata. Ya, baik akses providernya, teknologinya gitu. Kemudian juga alat-alat yang berhubungan dengan teknologinya, komunikasi dan lain-lain. Itu harus merata. Dan juga bisa dilakukan melalui pendidikan berbasis teknologi. Seperti di sekolah, kita pembelajarannya bisa dilakukan dengan basis teknologi. Sehingga punya kemampuan dasar untuk bisa mengelola perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua, social climber ini telah menjadi masalah baru yang terjadi di tengah globalisasi pada masyarakat digital Indonesia. Betul sekali, karena kalian menemukan kasus-kasus masalahnya
sesuai yang sudah dibahas oleh kelompok masing-masing. Lalu terakhir, hal ini tentu menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya sebagai generasi muda. Mau dibawa kemana Indonesia ini? Yaitu ada di tangan generasi muda, gitu. Ya. Berikutnya ada sebuah pretest atau penilaian harian. Kalian bisa kerjakan itu di WA group. Saya sudah share. Di sini ada penilaian harian sosiologi. Kalian bisa kerjakan di smartphone-nya masing-masing, ya. Ada ya? Oke. Nah, terakhir ada sebuah motivasi di sini. Najwa Shihab menyampaikan bahwa Indonesia tak tersusun dari batas peta, tetapi gerak dan peran besar dari kaum muda. Gitu. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, jadi intinya peran generasi muda sangat luar biasa untuk memajukan bangsa Indonesia. Yaitu ya adalah kalian semua. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita benar-benar bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, juga berguna untuk kalian di masa yang akan datang. Dipimpin oleh KM Reno. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih banyak untuk pembelajaran kita. Kalian sudah mengikutinya dengan baik dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Jangan lupa kerjakan penilaian hariannya di grup kelas. Paham? Nah, untuk minggu depan selanjutnya kita akan membahas masih berhubungan dengan globalisasi, tetapi fokus saja dulu terhadap pengerjaan penilaian hariannya. Ya, karena nanti di minggu depan kita akan membahas kisi-kisi PAS yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember. Gitu. Ya, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Semangat dulu. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat luar biasa. Semangat pagi. pagi, 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 semangat luar biasa. Sosiologi aktif dan menyenangkan. Sekali lagi, sosiologi aktif dan menyenangkan. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih banyak. Saya undur diri. Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.